Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan sekalipun. Kau menyertai kami sampai akhir zaman. Hari ini Tuhan Engkau hadir di sini. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Karena kami tahu pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Bila firman-Mu diberitakan, ada orang yang dikuatkan. Bila firman-Mu diberitakan, ada orang dipulihkan. Bila firman-Mu diberitakan, ada timbul iman. Dan kami akan melihat karya Allah yang besar. Berkaryalah Engkau seluas-luasnya. Karena ini ibadah-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyambut firman-Mu dengan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat sore hari ini. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan yang sederhana, praktek iman dalam kehidupan nyata. Saudara, ada orang yang berpikir bahwa iman itu tidak mempengaruhi kehidupan. Ternyata saudara-saudara, kehidupan saudara justru sangat diwarnai dengan imanmu. Coba lihat sederetan di dalam kitab Ibrani pasal 11. Selalu bunyinya, karena iman Nuh, karena iman Abraham, baru berbuat serentetan. Karena iman Daniel, baru dibuat serentetan. Jadi judulnya karena iman. Jadi karena imanlah seseorang berdampak. Karena imanlah seseorang berkenan. Karena imanlah seseorang mengalami mujizat. Karena imanlah seseorang mengalami pertolongan Allah. Karena imanlah seseorang diberkati. Karena imanlah seseorang mendapat kuasa Allah. Karena imanlah seseorang menjadi besar. Karena imanlah seseorang bisa memuliakan Allah. Karena imanlah seseorang berkenan kepada Allah. Karena iman. Jadi iman saudara sangat menentukan masa depan saudara. Iman saudara menentukan masa depan keluarga saudara. Imanmu menentukan kekekalan. Imanmu menentukan segala-galanya. Maka iman kita harus bertumbuh. Katakan amin. Iman kita harus berbuah. Katakan amin. Iman kita harus menghasilkan sesuatu. Katakan amin. Jangan jadi orang Kristen yang biasa, yang hanya sekedar bolak-balik ke gereja tetapi tidak menerapkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Pak Pin, kalau iman saya lemah, siapa yang bertanggung jawab hal itu? Apakah imanmu tergantung pendetamu? Apakah imanmu tergantung ketua komselmu? Apakah imanmu tergantung mertuamu? Apakah imanmu tergantung pada orang tuamu? Iman kita dibangun oleh siapa? Yang bertanggung jawab atas iman kita siapa? Lihat jawaban dalam Alkitab. Yudas pasal 1 ayat 20. Kitab Yudas pasal 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah siapa? Dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Siapa yang membangun iman kita? Siapa yang bertanggung jawab atas iman kita? Siapa yang bertanggung jawab kalau iman kita lemah? Diri sendiri. Itu sebabnya hari ini komitmen setelah mendengar khotbah kita. Setelah kita mendengar khotbah ini, kita harus punya komitmen. Jangan salahkan suamimu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan orang tuamu kalau imanmu lemah. Karena imanmu sangat bergantung pada tanggung jawab dirimu sendiri. Yang punya hak, yang punya kewajiban, engkau sendiri. Waktu John Haggai ditanya, mengapa Bapak memiliki iman yang luar biasa? John Haggai berkata ada 3 kunci supaya iman kita bisa bertumbuh, iman kita bisa berkembang, iman kita bisa menghasilkan buah. Langkah pertama, baca Alkitab.
Langkah kedua, baca Alkitab. Langkah ketiga, baca Alkitab. Ya sama aja itu mah. Tidak, saudara-saudara. Saya ingat Jokowi juga punya rumusan begitu kan. Kalau kunci sukses dia bilang apa? Kerja, 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 dan kerja. Sama juga dong. Enggak, ada penekanan di sana. Sama dengan baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Supaya bertumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran karena firman Allah. Jadi kita, supaya iman kita bertumbuh, kita harus mendengar firman Allah. Supaya iman kita timbul dengar firman Allah. Smith Wigglesworth, seorang yang pernah membangkitkan 14 orang mati, ditanya, bagaimana Anda bisa memiliki iman yang bisa membangkitkan 14 orang mati? Jawab dia sederhana, miliki hati yang gembur, hati yang meresponi, hati yang subur meresponi firman Allah. Kalau hati yang subur, taruh benih di dalamnya, tabur benih di dalamnya, tabur benih di dalamnya, maka benih akan tumbuh sendiri. Pada saat bertumbuh sendiri, dia akan berbuah sendiri. Miliki hati yang gembur, hati yang menerima firman, supaya tumbuh firman Allah. Jadi musuh terbesar itu apa? Untuk supaya iman kita bertumbuh, musuh terbesar apa? Jawabannya sederhana, kesibukan. Kita terlalu sibuk sampai kita tidak pernah baca Alkitab. Kita terlalu sibuk sampai kita tidak mendengar firman Allah. Kita terlalu sibuk sampai kita tidak mau mengacuhkan suara Allah. Sibuk main HP, sibuk nonton sinetron, sibuk nonton YouTube, sibuk apa lagi? Memperhatikan TikTok, Instagram, dan yang lain-lain. Hingga iman kita merosot. Saudara, kalau saya menggambarkan tangan saya ini, tangan kiri saya sebuah tantangan, pencobaan, pergumulan. Tantangan, pencobaan, pergumulan, masalah itu boleh terjadi dan tidak bisa kita cegah. Iman kita harus ada di atasnya, sehingga iman kita dapat mengatasi pergumulan hidup. Tetapi sayangnya justru terbalik. Persoalan semakin banyak, tantangan semakin besar, pergumulan semakin melimpah, tapi iman kita tidak terpelihara, kecil. Yang Yesus berkata, di mana imanmu? Mengapa engkau takut, kamu yang kurang percaya? Dalam bahasa Inggris, mengapa kamu takut, kamu yang memiliki iman yang kecil? Jadi iman kita tidak bertumbuh kecil, sedangkan masalah besar, maka kita tergilas oleh pergumulan hidup. Perbesar kapasitas iman saudara dengan cara baca firman, baca firman, baca firman. Karena dari firman itu timbul pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, timbul iman. Pak Bin, bagaimana mempraktikkan iman dalam kehidupan nyata? Caranya seperti apa latihannya? Supaya otot-otot iman kita kuat, latihannya seperti apa? 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Alkitab berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti yang ada tertulis, aku percaya sebab itu apa? Aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Siapa kami? Paulus dengan rekan kerjanya. Dia berkata memiliki roh iman yang sama dengan siapa? Kami memiliki roh iman yang sama seperti Musa, memiliki roh iman yang sama seperti Elia, Elisa. Maka kalau memiliki roh iman yang sama, berarti samalah imannya. Bagaimana tahu samanya? Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi ukuran iman seseorang itu terletak dari bibirnya.
Ukuran iman seseorang besar atau kecil, berkualitas atau tidak, tergantung dari perkataannya. Maka iman diperbesar, iman bertumbuh lewat apa? Perkataan. Hari ini kita harus stop berkata-kata negatif. Coba ulangi, stop berkata-kata negatif. Sekali lagi, stop berkata-kata negatif. Perkata negatif misalnya mengeluh, itu kualitas iman kita lemah. Aduh, kayaknya dunia semakin susah, Pak Aben. Ya memang dunia semakin susah, nggak usah dikeluhkan. Tapi kita punya Allah yang lebih besar daripada masalah di dunia ini. Sering mengutarakan kecewaan. Aduh Pak Aben, saya kecewa di gereja ini, mengalahkan ini. Kayak kecewa Pak Aben. Orang yang seperti ini, orang yang sedang tidak memiliki iman. Sebab orang yang memiliki iman, dia tidak akan mengeluh. Orang yang memiliki iman, dia tidak akan kecewa. Orang yang memiliki iman tidak akan bersungut-sungut. Orang yang memiliki iman, dia tidak akan menjadi pahit. Orang yang memiliki iman, dia tidak akan putus asa atau pesimis. Orang yang memiliki iman pasti menguatkan orang, meneguhkan orang. Orang yang memiliki iman pasti memotivasi orang. Orang yang memiliki iman, dia berkata-kata tentang Allah, bahwa ia sanggup. Bersama dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Allah tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ucapkan itu di bibir kita. Karena dengan demikian kita sedang menciptakan sesuatu. Seperti yang Yesus katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata. Ini Yesus suruh berkata loh. Engkau dapat berkata. Jadi harus ngomong. Kepada gunung, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Apa yang kamu katakan terjadi, maka terjadi. Apa yang kamu katakan terjadi, maka terjadi. Jadi perlu mengatakan. Jadi iman menjadi kuat. Iman dipupuk lewat apa? Perkataan. Praktek iman harus berkata-kata. Aku percaya karena itu aku berkata-kata. Saya mampu, saya bisa. Saudara, definisi iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau sudah kita lihat itu bukan iman. Yang belum kita lihat itu iman justru. Yang miskin berkata aku kaya. Udah kaya? Belum, baru berkata. Yang lemah berkata aku kuat. Belum kuat, tapi baru berkata. Yang sakit berkata aku sembuh. Yang gagal berkata aku berhasil. Udah berhasil? Belum, baru berkata-kata. Karena perkataan iman menciptakan sesuatu. Jadi, maka jadi. Yesus berkata, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Jadi harus ngomong. Latih bicara tentang iman. Latih berbicara tentang firman. Memang persoalan besar, tapi saya percaya Allahku lebih besar. Memang penderitaan banyak, tetapi aku bisa atasi bersama dengan Allah. Memang penyakit itu bermacam-macam, tetapi aku tahu oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Memang kesusahan banyak, tetapi bersama dengan Roh Kudus aku bisa atasi, karena Dia penghibur, penolong, pembelaku. Itu namanya iman. Jadi nggak banyak keluhan. Stop berkata-kata negatif. Yang kedua, bagaimana Pak Apin supaya iman dapat dipraktekkan dalam dunia nyata? Lewat berkata-kata, itu pertama. Yang kedua,
Coba tampilkan ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Alkitab berkata, 2 Korintus pasal 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kalimat yang kedua ini kita baca keras-keras. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, iman perlu dipraktekkan bukan hanya dengan kata-kata, tapi iman perlu dipraktekkan lewat pikiran. Pikiran kita ini pikiran yang duniawi. Pikiran kita ini pikiran yang kotor. Pikiran kita ini pikiran yang berdosa. Perlu ditaklukkan, perlu ditawan supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Karena kuasa iman dihambat oleh pikiran. Satu saat Naaman datang karena dia sakit kusta. Datang kepada Elisa. Naaman berpikir akan disediakan karpet merah sebab dia panglima. Dia akan disambut, tetapi pikirannya salah. Elisa tidak menyambut sama sekali. Yang datang kepada Naaman siapa? Pembantu Elisa. Masa pembantu yang datang? Dan pembantu itu berkata, Tuanku, kalau engkau ingin sembuh, engkau harus mandi 7 kali menyelam di sungai Yordan. Ngamuklah Naaman. Saya ini panglima, saya ini orang terhormat, masa mandi di sungai? Itu pertama. Yang kedua, sungai Yordan kotor. Sungai Barbar di tempat negerinya lebih bagus, lebih indah, lebih bersih. Lalu dia berkata, macam mana seperti ini? Dia pulang dengan kecewa dan marah. Bersungut-sungutlah dia, berkata-kata yang tidak pantas. Di tengah jalan, ajudannya ngomong begini, Tuan, saya berpikir ya, seandainya Tuhan disambut oleh Elisa, lalu diperintahkan hal-hal yang sukar, Tuhan lakukan gak? Ya lakukanlah. Tapi mengapa perintah yang mudah hanya nyelup 7 kali? Keceruk, 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 keceruk. Apa itu susah? Naaman berpikir gini, betul juga ya, gampang. Yang menghambat susah atau tidak apa? Otak kita ini. Otak kita. Konyol dong saya mandi nyelup 7 kali. Konyol diperintahkan begitu. Masa kusta sembuh karena nyelup 7 kali doang? Dokter aja gak mampu. Mustahil. Siapa yang bilang itu tidak mungkin? Otaknya Naaman. Apakah mungkin? Mungkin bagi Allah. Ini yang saya katakan, otak kita lah yang menghambat kuasa Allah turun. Otak kita lah yang menghambat mujizat Allah turun. Otak kita ini saudara-saudara yang begitu tidak mau tunduk kepada firman, tidak mau tunduk dikendalikan, tidak mau ditawan untuk kemuliaan Tuhan. Otak kita ini begitu mencurigai Allah. Mana mungkin sembuh, mana bisa sembuh, itu mustahil, itu tidak mungkin. Itu menurut otakmu, tapi menurut Allah segala sesuatu mungkin. Menurut Allah segala sesuatu bisa dilakukan. Menurut Allah tidak ada yang mustahil. Maka hidup kita jangan menurut otak kita ini. Kenapa? Apakah otak kita lebih besar dari Allah yang besar? Tentu Allah lebih besar dari otak kita. Tapi otak kita lah yang mengkotakkan Allah. Saat Tuhan berkata, kamu pasti bisa sukses. Mana mungkin? Saya hanya SD kelas 4. Mana bisa saya sukses? Itu menurut otakmu. Otakmu terbatas dan berpikir tidak sukses. Tapi Allahmu tidak terbatas dan Dia bisa memakai engkau untuk sukses. Lalu saudara mau ikut siapa? Otakmu atau pikiran Allah?
Apa mungkin Pak Apin orang yang lulus SD kelas 4 jadi wakil presiden? Nggak mungkin. Itu mustahil. Itu menurutmu mustahil, tapi menurut Allah mungkin? Mungkin. Menurut Allah bisa? Bisa. Menurut Allah tidak ada yang mustahil? Iya, tidak ada yang mustahil. Hanya itu menurutmu. Pikiranmu banyak salah. Ikutlah pikiran Allah. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Indonesia pernah dipimpin oleh wakil presiden yang kelas 4 SR. Namanya siapa? Adam Malik. Itu kelas 4 SR. Baru tahu ya? Ternyata saudara yang SMA dipimpin sama kelas 4 SR. Tapi dia banyak belajar, lebih pintar dari S1 S2 loh, saudara. Adam Malik ini bahasa Inggris pun lancar. Hanya satu orang di seluruh Indonesia yang bisa memimpin persidangan di PBB. Namanya Adam Malik. Adam Malik pernah memimpin persidangan di PBB. Tahu PBB? P dan BB. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang mimpin siapa? Kelas 4 SR, sekolah rakyat. Mungkin? Ya udah terjadi, mungkin. Bisa? Ya bisa. Otak kita itulah yang mengatakan tidak bisa. Tapi otak Allah berkata semua bisa dilakukan. Saudara mau jalan pakai otak siapa? Otak-otak Pak, itu makanan. Harus berjalan pakai otaknya Tuhan, pikirannya Allah. Segala sesuatu bisa dilakukan, tidak ada yang mustahil. Praktek iman yang ketiga. Ternyata iman bukan hanya dipraktekkan lewat perkataan. Iman bukan dipraktekkan lewat pikiran. Dan pikiran kita yang liar ini ditaklukkan, ditawan, dikendalikan. Supaya punya pikiran Kristus, baru mujizat terjadi. Dan yang ketiga, kalau iman ingin hidup, perlu saudara-saudara tindakan. Yakobus pasal 2 ayat 26. Coba kita baca sama-sama. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, iman perlu kata-kata. Itu benar. Iman perlu berpikir. Itu benar. Pikiran Allah yang dipakai. Sebab pikiran kita banyak salah, banyak najis, banyak dosa. Pikiran Kristus. Tapi iman perlu action, tindakan. Supaya bukti nyata. Saya memberi contoh nyata. Saudara hadir untuk seminar kesehatan. Misalnya olahraga menyehatkan. Saudara hadir dalam seminar itu bahwa olahraga membuat Anda sehat. Dengan hadir seminar, engkau sehat. Dengan menghadiri 50 kali seminar, engkau jadi sehat? Tidak. Yang menjadikan saudara sehat apa? Action dong, olahraga. Maaf kalimat ini agak kasar. Agak kasar nih ya. Engkau ibadah bolak-balik ke gereja mengubah masa depanmu? Engkau hadir mendengar firman, dikhotbahkan sampai lidah pendeta jatuh, diambil lagi, ditaruh lagi. Bisa mengubah masa depan saudara? Tidak. Yang mengubah saudara apa? Praktekkan firman yang diberitakan itu. Baru engkau berubah. Kalau di sini ada nasi goreng, katakanlah ini pancinya gede. Ada nasi goreng di situ, sebaskom. Dengan berpendapat dan berkata. Berkata ini iman loh, salah satu tindakan iman. Berkata. Terus berpikir. Dengan berkata, makan nasi goreng, perutku kenyang. Dan itu juga berpikir, masuk akal.
kalau makan nasi goreng perutku kenyang. Dengan berpikir dan berkata perut jadi kenyang. Kalau 1000 kali ngomongnya saya pasti kenyang kalau makan nasi goreng. Dengan ngomong begitu, dengan berpikir begitu, perut jadi kenyang? Tidak. Perlu apa? Action dong. Ambil sendok, deketin ke mulut, pak. Perut jadi kenyang. Maaf, kalimat ini agak menyedihkan memang. Engkau bolak-balik ke gereja. Engkau bolak-balik ke gereja, dengar firman. Tapi herannya, Pak Ben, udah 25 tahun nih saya ikut Tuhan. Begini-begini aja. Ya iyalah, lu denger emang denger. Ke gereja, tapi kagak pernah praktek. Suruh perpuluhan, gak pernah mau. Suruh memuji, gak pernah mau. Suruh menyanyi, gak pernah mau. Suruh ibadah, gak pernah mau. Suruh pelayanan, gak pernah mau. Yang gak pernah ada kemajuan iman dong. Gak pernah praktek. Maka saudara belajar sama Preta. Preta itu rajin sekali ibadah. Sayang, saat orang lain bernyanyi, dia gak pernah bernyanyi. Saat orang lain kasih persembahan, dia belaga tidak lihat. Dan dia tidak pernah kasih persembahan. Saat orang menyembah berbahasa roh, dia tidak berbahasa roh. Saat orang pelayanan main musik, main apa, dia tidak mau pelayanan. Kenapa? Karena Preta seekor anjing. Anjing pendeta Preta itu. Maka dia gak kasih persembahan dong. Anak-anak Tuhan yang tidak pernah bergerak mempraktekkan firman Allah persis dengan Preta. Gak mau melakukan firman, tidak mau bergerak, tidak mau bertindak, tidak ada action. Ingin berubah, gak bisa. Seperti Preta, gak pernah berubah. Guguk, dan guguk saja. Gak pernah berubah. Hati-hati, hidup kita tidak pernah berubah kalau begitu. Yesus berkata begini kepada orang yang di sebelah kirinya, kepada kambing-kambing. Enyahlah engkau daripadaku, engkau pembuat kejahatan, kata Tuhan Yesus. Mengapa? Karena saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makanan. Saat aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Saat aku sakit, engkau tidak pernah membesuk aku. Saat aku di penjara, engkau tidak melawat aku. Lalu orang itu berkata, kapan kami melihat engkau telanjang, kami melihat engkau kelaparan, melihat engkau di penjara dan sakit. Tentu Yesus gak pernah sakit loh, gak pernah kelaparan. Sebab dia adalah roh, dia Allah. Tapi Yesus berkata, setiap yang kau perbuat kepada orang yang paling hina, engkau berbuat untuk aku. Saat engkau bertindak menolong, saat engkau bertindak memberi pakaian, saat engkau bertindak dalam iman, Tuhan akan memberi upah kekekalan kepada saudara. Memberi mahkota pada saat engkau bertindak. Buah dari iman dihasilkan dari action, tindakan. Berkata-kata itu baik, berpikir itu baik, bertindak akan membuat lebih baik. Saudara, dari ketiganya, mana yang paling berat dilakukan? Bertindak, berkata-kata, atau berpikir? Yang paling sukar, yang paling menghambat mujizat Allah itu pikiran kita. Mudah enggak Tuhan memerintahkan Musa? Sangat mudah, pukul gunung batu. Aduh, anak TK juga kalau disuruh pukul batu, peletuk aja, gampang kan? Yang membuat sukar apa? Otak kita. Yang membuat sukar itu otak kita. Gimana kalau nggak keluar air? Gimana kalau keluar air tapi ngetes? Tis. Kan malu saya. Bagaimana kalau itu mujizat tidak terjadi? Saya begitu malu, saya gengsi dong. Itu kan apa? Otak kita. Maka otak kita harus ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan berkata, aku memiliki pikiran Kristus sekarang.
Pikiran Kristus yang tidak terbatas. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Saya bisa sembuh, saya bisa dipulihkan, saya bisa dipakai Tuhan, saya bisa melihat mujizat Allah, saya bisa melihat kuasa Allah, saya melihat bisa kebesaran Allah, dan bersama dengan Dia saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Itu tergantung dari apa? Perkataanmu yang pertama, pikiranmu itu yang kedua, dan tindakan-tindakanmu. Engkau akan melihat karya dan kemuliaan Allah. Miracle, second miracles itu akan terjadi jika engkau punya tindakan dan praktek iman yang benar. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yuk kita bangkit berdiri berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Kita pasti kalau mempraktekkan imanku diangkat, dan kita akan jadi orang yang sungguh-sungguh diberkatinya.